Salam semuanya, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dari Gereja Kerinduanku Church. Senang saya bisa kembali melayani saudara. Rasanya sudah cukup lama saya tidak muncul dan hati saya terpanggil untuk kembali boleh menjadi jawaban doa atau boleh menjadi saluran dari kebenaran firman Tuhan. Doa kami kiranya renungan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, tuntunan, boleh menjadi penyegar, bahkan boleh menjadi jawaban atas setiap tantangan yang setiap jemaat Tuhan, keluarga dari Kerinduanku Church yang mungkin sudah sedang alami. Kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh dapat kesempatan merenungkan firman Tuhan. Menyatakan, kami deklarasikan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, umat-umat kesayangan-Mu. Sebelum kami ingin memulai apapun, kami ingin mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Berkati Tuhan, baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman. Kami semua sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berkati sepanjang hari ini, siapapun yang mendengar firman, hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kerinduanku Church yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita dengan iman kita boleh katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran firman Tuhan seperti judul tema hari ini. Berkat tersembunyi di balik jawaban doa yang tidak sesuai harapan. Berkat tersembunyi di balik jawaban doa yang tidak sesuai harapan. Pernahkah Anda, pasti jawabannya pernah sih. Pernahkah Anda merasa kecewa saat doa yang saudara panjatkan tidak dijawab sesuai keinginan? Seems like kayaknya Tuhan tuh diam. Rasa-rasanya Tuhan itu, atau bahkan mungkin Tuhan menolak. Atau jangan-jangan saudara berpikir doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Izinkan saya kembali mengulang bahwa doa kita pasti dijawab. Cuman masalahnya sesuai nggak dengan apa yang kita mau. Saya percaya dari sisi Tuhan, Tuhan hanya menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan berkat tersembunyi di balik doa yang tidak dijawab sesuai yang kita harapkan. Sebelum kita menjawab ini, penting untuk kita memahami bahwa hikmat itu sering terlihat seiring dengan waktu. Maksudnya kita mulai melihat segala sesuatu ketika waktu berjalan. Kita mulai melihat, oh ini tuh maksud Tuhan. Awalnya kita nggak ngerti. Tapi ketika waktu berjalan, kita ngerti. Kita paham bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Yang pertama, Bapak Ibu, apa saja berkat tersembunyi di balik doa yang tidak dijawab sesuai mau kita? Yang pertama adalah Roma 5, 3 dan 4 mengatakan demikian. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang pertama berkat tersembunyi di balik doa yang tidak dijawab sesuai harapan adalah jawaban doa yang tertunda atau tidak sesuai pengharapan. Seringkali, listen carefully, merupakan alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Kita sedang diajar untuk sabar sama Tuhan. Kita sedang diajar untuk rendah hati. Kita sedang diajar untuk tetap beriman. Hikmah ini membuka mata bahwa doa bukan hanya tentang hasil. Tapi doa juga adalah proses pertumbuhan rohani. Dalam pengalaman ini kita diajak untuk fokus kepada siapa daripada apa yang kita dapatkan. Tuhan sedang mengajak kita untuk fokus pada siapa kita, sedang menjadi apa daripada apa yang kita akan dapatkan. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang membentuk kesabaran kita. Tuhan sedang membentuk, Tuhan bukan membentuk kenyamanan sesaat. Tapi Tuhan sedang membentuk agar kita makin serupa segambar dengan Allah. Dalam perjalanan saya mengiring Yesus, ada kalanya Tuhan tidak menjawab sebagaimana yang saya inginkan. Bukan karena Tuhan gak sayang, tapi semata-mata karena Tuhan lebih tertarik membentuk karakter saya. Tulis kolom komentar bahwa bilang Tuhan sedang bentuk karakter saya. Yang kedua, berkat tersembunyi di balik doa yang tidak dijawab sesuai harapan.
2 Korintus 12 ayat yang ke-9 bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang kedua, ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan kita, apa berkat tersembunyi? Berkat tersembunyinya adalah ketergantungan pada Tuhan. Saya mempelajari ada kalanya Tuhan akan membuat orang-orang pilihannya terisolasi dari dunia. Ada kalanya orang-orang pilihan Tuhan akan dipisahkan. Akan ada jalanan sepi, akan ada padang gurun, akan ada momen-momen di mana hanya engkau dengan Tuhan. Sebelum Yakub berdamai dengan Esau, Alkitab bilang Yakub berduaan dengan Tuhan. Sebelum singa ditutup mulutnya, Alkitab bilang Daniel berduaan dengan Tuhan dengan gua singa. Sebelum Sadrak Mesak melihat mukjizat, Alkitab katakan bahwa dapur perapian menjadi tempat mereka berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama adalah ketika doa kita tidak dijawab, Tuhan sedang menumbuhkan karakter kita. Yang kedua, ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan keharapan kita, Tuhan sedang mengajarkan kita ketergantungan pada Tuhan. Saat doa tidak dijawab sesuai harapan, kita akan terdorong untuk semakin mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri. Inilah hikmat yang membuat kita sadar bahwa kita gak dapat berjalan sendirian. Justru dalam kelemahan kuasanya menjadi nyata. Akan ada momen-momen dalam hidup kita akan menempatkan Tuhan menjadi pusat dari setiap keputusan dan harapan kita. Bukan lagi soal apa yang kita inginkan, melainkan apa yang Tuhan inginkan. Tulis kolom komentar, Tuhan sedang membuat saya bergantung kepadanya. Yang ketiga, apa berkat di balik doa yang tidak dijawab sesuai dengan harapan? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hikmat atau berkat di balik doa yang tidak dijawab dengan sesuai mau kita adalah waktu Tuhan yang sempurna. Berkat dalam jawaban doa yang tertunda adalah belajar percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dia tahu kapan dan bagaimana memberikan yang terbaik. Kesabaran kita sedang diuji. Kepercayaan kita menjadi semakin kuat. Dalam penantian iman kita dimatangkan oleh Tuhan. Kita belajar, dengar baik. Kita belajar bahwa keindahan hidup bukan berasal dari percepatan jawaban doa. Tapi keindahan hidup berasal dari keintiman dengan Tuhan. Selama proses menunggu, kita makin melihat Tuhan makin indah. Tuhan makin indah. Tuhan makin indah. Keindahan hidup bukan berasal dari percepatan jawaban doa. Tapi dari keintiman dengan Tuhan. Dalam proses penantian kita. Percaya semakin lama Tuhan membuat engkau menunggu. Maka semakin indah rancangannya dalam hidup saudara dan saya. Engkau yang sedang berada dalam ruang tunggunya Tuhan. Tulis kolom komentar. Katakan, Tuhan sedang membuat rancangan yang indah bagi saya. Yang keempat, apa berkat di balik doa yang tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Firman Allah mengatakan dalam Yesaya 55, 8 dan ke-9. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Terkadang doa kita tidak dijawab karena Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Hikmat ini, berkat ini mengajarkan kita untuk merendahkan hati kita. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada kehendaknya yang sempurna. Ketika Tuhan tutup pintu, maka Tuhan menyiapkan pintu yang lebih baik. Kita belajar tunduk pada prioritas Tuhan. Kita mulai melihat dari perspektif kekekalan. Kita mulai melihat dari kacamatanya Tuhan. Kita mulai diajar bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang penting bagi kita belum tentu penting bagi Tuhan. Apa yang urgent bagi kita ternyata tidak urgent bagi Tuhan. Kalau engkau sedang menunggu atau doamu tidak dijawab sesuai dengan kemauanmu, tulis di kolom komentar. Katakan, Tuhan sedang membuat saya menunggu bahwa prioritas yang Tuhan siapkan jauh lebih besar. Yang kelima, yang terakhir,
Apa berkat dari doa yang tidak dijawab sesuai dengan harapan kita? Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yang kelima, yang terakhir, jawaban doa yang tidak sesuai dengan harapan seringkali menjadi ladang ujian iman. Berkat dari pengalaman ini adalah pertumbuhan iman yang unshakable, tidak tergoyahkan. Kita belajar percaya kepada Tuhan bukan karena keadaan, tapi karena siapa Dia. Kita belajar percaya kepada Tuhan bukan karena musim, tapi karena pengalaman. Iman kita tidak tergoyahkan. Ujian menghasilkan kedalaman, tekanan menghasilkan kekuatan, guncangan hanya menguatkan kita. Kita tidak lagi bergantung pada berkat, tapi pada pribadi yang memberikan berkat itu. Iman kita menjadi lebih dari sekedar percaya, menjadi sebuah pondasi hidup. Kita bukan lagi lihat diberkati atau nggak diberkati, tapi kita lihat apapun yang terjadi, aku akan menyembah Tuhan. That's why saya pendeta yang percaya, orang yang mengalami pengalaman sama Tuhan, unshakable. Setiap penundaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada maksud baik di dalamnya. Dalam setiap jawaban doa yang tidak sesuai harapan, selalu ada maksud baik yang Tuhan ingin kita temukan. Kiranya 5 kebenaran berkat di balik doa yang tidak dijawab sesuai kemauan kita membuat kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia bekerja di balik layar. Ia membentuk, Ia menuntun, dan Ia mengajarkan kita. Jangan menyerah saat doa tidak dijawab. Tuhan tidak sekedar memberikan yang baik, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Roma 8:28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Tulis kolom komentar di bawah, saya mau menunggu dengan iman. Tulis kolom komentar di bawah, katakan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Doa saya, yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Sabar dalam doamu, sabar dalam penantianmu. Tuhan tidak meninggalkan engkau, Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan senantiasa menyertai engkau. Doa saya, dalam penantian engkau dikuatkan, engkau diteguhkan. Imanmu tahan uji. Dan kau melihat matamu apa yang mulutmu doakan. Yang punya surga, crazy in love with you.